Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop yang viral banget karena teman-teman banyak nunggu produk ini untuk dibahas di full reviewnya di YouTube. Sebab kemarin kita itu bro ya, ngasih first impressionnya di video pendek dan views-nya itu meledak. Banyak yang tanya, ini mana nih untuk review lengkapnya supaya kalau mau beli, teman-teman bisa tahu detail enaknya laptop ini ketika menemani aktivitas kalian. Ya wis, nggak usah lama-lama bro ya. Langsung kita bahas, inilah produk punya Infinix di tipe Xbook B14 yang harganya dibanderol mulai di angka 6 jutaan rupiah. Nah dari sini bro ya, kalau kalian mau beli si Infinix Xbook B14 ini, dia itu punya dua buah varian spek. Ada varian Ryzen 5, ada juga varian Ryzen 7. Termasuk untuk pilihan warna dari casingnya, dia itu ada dua macam. Ada warna silver seperti ini, ada juga warna coral titch yang menurut saya warnanya itu unik karena mirip kayak warna bunglon. Nah dari situ kalau kita lihat highlight dari laptop ini pas kalian mau beli, kelebihannya ada di dua poin utama. Yang pertama, laptop ini punya desain kuat, solid, premium seperti ini. Kemudian yang kedua, secara performa dia itu udah cukup ngebut untuk bisa mengakomodasi semua software kalian, entah software berat ataupun untuk cari hiburan kayak bermain game. Nah, jadi enaknya bro ya, first impression saya pas nyobain laptop ini pertama kali, wah pas dipegang, laptop ini memang kerasa solid. Kan full body laptop si Infinix Xbook B14 ini sama kayak seri sebelumnya yaitu B15, dia materialnya full berbodi aluminium. Nah, bobotnya enteng banget ini bro, cuma di angka 1,4 kilo. Jadi semisal laptop ini masuk ke dalam tas kalian, otomatis tidak akan memberatkan bagian punggung teman-teman, entah bawa tas, ransel ataupun backpack. Dan ketebalannya ini menurut saya tipis banget bro ya, sebab hanya mencapai di angka 17,8 mm. Namun meskipun dia tipis dan juga enteng, kalau ngomongin soal kekuatan, nah teman-teman nggak usah worry bro, sebab laptop ini casingnya sudah mengantongi sertifikasi Military Grade 810H. Lanjut kalau kita pakai layar, dia cukup bening banget, pakai panel IPS, ukurannya 14 in, bezelnya tipis di semua sisi, dan untuk resolusi laptop ini dia itu di angka 1120 x 1200, kecerahannya di angka 250 nit, lalu akurasinya di angka 40% NTSC. Dan layar ini bro ya, kalau kita buka, dia bisa dibuka pakai satu tangan seperti ini. Nah, jadi akan memudahkan pas teman-teman ingin mengoperasionalkannya. Selainnya laptop ini juga punya kamera yang menurut saya cukup bening yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kalian meeting online. Hasilnya kalau kita rekam, nah kalian bisa simak seperti ini. Oke bro, ini adalah hasil pengujian kamera dari laptop Infinix Xbook B14. Gambarnya lumayan bro ya, tapi udah cukup jernih. Kita di sini di dalam studio memanfaatkan dua buah lampu. Suaranya juga kalian bisa dengar seperti ini, dan kamera ini menggunakan hardware resolusi 720p, termasuk dia punya preset fisik yang terletak di bagian atas ini. Nah, jadi manfaatnya tinggal digeser-geser doang. Lanjut kita ngebahas di bagian palm rest. Pertama-tama kita fokus kepada tombol power. Nah, tombol power ini bro kelihatannya sederhana tapi menarik sebab dia sudah terintegrasi dengan indikator warna lampu putih yang mempermudah kita untuk mengetahui laptop ini lagi nyala ataupun mati. Geser ke bagian keyboard, pas dipakai buat ngetik menurut saya pengalamannya cukup nyaman, empuk, dan keyboard ini sudah memiliki fitur backup warna lampu putih yang bisa kita sesuaikan dengan dua buah tingkatan di tombol F3 seperti ini. Tek tek. Nah, ini bisa mati juga. Berikutnya laptop ini juga punya touchpad yang menurut saya cukup responsif, cuma dia ukurannya nggak lebar bro ya, tapi memanjang ke kiri kanan. Pas dipakai buat ngeklik dia juga empuk, dan laptop ini juga punya informasi stiker yang terletak di bagian kiri. Kalau kalian beli yang Ryzen 7 ada informasi Ryzen 7, kalau kalian beli yang Ryzen 5 informasinya pakai Ryzen 5. Geser ke bagian kiri kanan, menurut saya laptop ini punya colokan cukup lengkap. Dukungannya pun juga enak, WiFi stabil WiFi 6 pakai 5.2, dan yang mungkin yang perlu kita notice, laptop ini dia punya dua buah colokan Type-C. Salah satu dari Type-C ini bro, dia bisa berfungsi ganda. Selain bisa buat transfer data, nanti teman-teman bisa manfaatkan buat ngecas karena laptop ini dikasih charger colokan Type-C dengan daya sebanyak 65 watt. Geser lagi ke pembahasan cover bagian belakang. Jadi pas kita balik, teman-teman akan dihadapkan dengan permukaan seperti ini. Di bagian atas dia itu ada lubang intake untuk penyedotan udara dingin. Nah, kalau di bagian ujung bawah dia punya lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan suara di speaker. Dari sini kalau kita bongkar covernya, nanti teman-teman tuh baru melihat komponennya padat dan juga solid. Laptop ini menggunakan sistem cooling single fan dual buah headpad. Untuk suhunya, waktu kita pakai yang berat-berat, misal untuk render video ataupun pengujian benchmark bermain game, suhu permukaan laptop ini pas kita tolak ukurkan dengan terminal kamera, suhunya benar-benar stabil sekali, hanya mencapai di angka 47 derajat Celcius, dan suara fan-nya ini sama sekali nggak berisik.
Berikutnya, semisal teman-teman pakai laptop ini, kan geser ke bagian bawah, dia itu kelihatan baterainya bro ya. Baterainya ini agak gede, kapasitasnya di angka 55 Wh, bisa bertahan di angka 8-10 jam. Untuk penggunaannya, kita bisa sesuaikan supaya bisa awet. Misalkan teman-teman buat browsing, supaya bisa lebih tahan lama, nanti kita bisa menggunakan settingan best power efisiensi. Kemudian yang menurut saya perlu kita notice juga di bagian sini kan dia punya speaker. Speaker ini kecil banget, totalnya ada 2 dia stereo, tapi pas udah dinyalakan, waduh suaranya benar-benar kenceng dan nyaman banget semisal teman-teman suka nonton film ataupun dengarkan musik dengan contoh seperti ini. Lanjut kawan, kita akan masuk ke pembahasan soal dawur pacu yang ada di Infinix Xbook B14. Nah, jadi bro ya, seperti yang kita infokan di awal, laptop ini memiliki 2 buah varian spek prosesor. Ada yang Ryzen 5, ada juga Ryzen 7. Untuk yang kita bahas, dia pakai Ryzen 7, tepatnya pakai Ryzen 7 7735S, punya 8 core per 16 thread dan kecepatan maksimal di angka 4,75 GHz. VGA-nya bawaan prosesor ini bro, dia pakai Radeon 680M, frekuensinya di angka 2200, RAM dikasih 16 GB DDR5, RAM ini ke solder, penyimpanannya ada dual slot, salah satunya ada keisi 512 GB, speednya lumayan tinggi di angka 3000-an. Berikutnya software bawaan laptop ini udah dikasih Windows 11. Jadi menurut saya dengan spek seperti ini, laptop ini udah relevan sekali untuk bisa mengakomodasi software yang berat-berat. Misal teman-teman menggunakan software Adobe Family, ini udah cukupan. Kalian ingin belajar software sipil, ini juga cukupan. Berikutnya pas teman-teman kerjaannya itu banyak software kantoran, entah seperti kayak Excel, kalian butuh analisis data, ini udah ngebut. Terus misal teman-teman juga ingin memanfaatkan laptop ini untuk pistis cari hiburan alias bermain game, nah ini juga udah playable banget, tentunya settingnya bisa disesuaikan. Contoh dari pengujian di laptop ini, kalian bisa simak dari data yang udah kita simpulkan seperti ini. Oke kawan, jadi kesimpulannya gini ya, menurut pandangan kami, ketika teman-teman meminang di harga 6-7 juta rupiah, kalau beli Infinix, ini adalah best budget yang relevan sekali untuk bisa mengakomodasi semua software kalian. Sebab alasan yang paling jelas adalah, ketika teman-teman beli di kompetitor lain yang sama-sama pakai Ryzen 7, nah loh, itu harganya rata-rata masih di atas 9 juta rupiah. Tapi kalau kalian beli Infinix, harganya jauh lebih affordable. Jadi ini menjadi salah satu solusi yang paling bagus ketika teman-teman butuh performa, terus butuh juga tampilan proper. Tentunya laptop ini juga punya kemampuan yang boleh banget diandalkan. Ya gitu aja bro ya, semoga bermanfaat laptop Infinix B14 yang kita bahas ini untuk bisa menemani aktivitas kalian sehari-hari. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.